Bab 780. Zan Kongli, Ji Alam. Orang macam apa yang tersegel di dalam pusaran 5 warna itu? Bagaimana orang itu bisa memiliki ciri alam? Saat terbang melewati kehampaan, Wang Lin tidak bisa tenang. Meski dia terlihat tenang, ada gelombang besar yang muncul di hatinya. Puncak ciri alam adalah tahap Nas Chen Sol. Orang yang saya temui adalah seseorang dari planet 5 elemen. Orang itu memiliki alam Ji dan mengatakan itu adalah hadiah dari teman yang sudah meninggal. Selain dia, ini adalah kedua kalinya saya bertemu dengan Ji Realem. Wang Lin mulai merenung saat dia melewati banyak fragmen melalui kehampaan menuju pusat alam surga. Mungkinkah? Apakah benar-benar ada cara untuk membuat Ji Realem berevolusi? Jantung Wang Lin berdetak kencang dan mulutnya bahkan mengering. Beberapa ratus tahun memiliki Ji Realem memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan luar biasa itu. Ji, Dao, Si, Wang Lin mulai merenung. Dia tahu terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa menganalisis semuanya. Dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal ini dan memfokuskan pikirannya pada collection pavilion. Terbang melewati kehampaan seharusnya menjadi hal yang sangat membosankan. Bagaimanapun, kekosongannya sangat besar dan sebagian besar pembudidaya menghabiskan sebagian besar waktunya di pecahan tersebut. Mereka hanya melewatinya ketika berpindah dari satu fragmen ke fragmen lainnya. Namun, selama setengah bulan Wang Lin dan Li Yuan bergerak melalui kehampaan, mereka melihat banyak sinar cahaya dekat dan jauh. Pada awalnya Wang Lin tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah 1 bulan bergerak maju, mereka secara bertahap melihat lebih banyak lagi kultivator. Sebagian besar kultivator ini berada pada tahap ascendan, dan kadang-kadang akan ada kultivator yin ilusi. Mereka bisa sendirian, dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, atau bersama dengan anggota keluarga mereka saat mereka lewat dengan cepat. Fenomena ini menarik perhatian Wang Lin dan Li Yuan. Semua kultivator memiliki ekspresi yang berbeda-beda, tetapi sedikit kegembiraan di mata mereka sangat mirip. Para pembudidaya yang bergerak juga melihat Wang Lin dan Li Yuan. Ketika beberapa dari mereka menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin melampaui ascendan, mata mereka menunjukkan kewaspadaan dan mereka semua mengelilinginya, tidak ingin menimbulkan masalah. Saudara Su, ada yang tidak beres. Mungkinkah suatu peristiwa besar telah terjadi? Li Yuan mulai merenung. Dia telah melihat terlalu banyak kultivator di sepanjang jalan. Ini adalah peristiwa yang sangat tidak biasa dalam kehampaan. Terlebih lagi, saat keduanya terus menuju ke tengah, mereka melihat lebih banyak lagi kultivator. Seolah-olah semua penggarap di alam surgawi guntur berkumpul dalam satu bagian. Mereka tidak menuju ke lokasi yang sama. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Itu 4 arah." Apa yang sebenarnya terjadi? Li Yuan mengerutkan kening saat dia melihat para penggarap yang terbang lewat. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak berkata apa-apa lagi tetapi membawa Li Yuan dan terbang lebih cepat. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang di kejauhan. Energi asal yang kaya berasal dari sinar energi pedang ini, menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya tidak berani menghalangi jalan mereka. 10 sinar energi pedang mengeluarkan tekanan yang mendominasi saat menyapu seluruh area. Bahkan keluarga dengan jumlah pembudidaya yang banyak segera mundur ketika mereka melihat 10 sinar energi pedang itu. Tidak perlu menyebutkan kultivator tunggal.
Saat mereka melihat sinar energi pedang, mereka segera berhenti dan tidak berani menghalangi mereka. Dalam sekejap, hampir semua kultivator sebelum Wang Lin melihat 10 sinar energi pedang dan kemudian dengan cepat berjalan. Mata Wang Lin tenang saat dia diam-diam melihat lebih dari 10 sinar energi pedang. Sinar energi pedang ini tidak berhenti dan langsung terbang menuju kehampaan. Namun, saat mereka hendak menghilang, salah satu dari mereka tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, semua sinar energi pedang berhenti, berubah menjadi berbagai kultivator pria dan wanita. Semuanya memiliki tingkat kultivasi melebihi ascendan. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap ilusori yin dan hanya sedikit yang berada pada tahap korporeal yang. Setelah mengungkapkan sosok mereka, mereka semua melihat sinar energi pedang yang terbang menuju Wang Lin, dan mata mereka dipenuhi keraguan. Tidak hanya mereka, tetapi para penggarap di sekitarnya semua melihat sinar energi pedang dan mengikuti gerakannya. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah saat dia mengangkat tangan kirinya dan menyiapkan batasan. Hanya ekspresi Wang Lin yang masih sangat tenang saat dia sedikit mengangguk ke arah sinar energi pedang yang terbang di atasnya. Sinar energi pedang berhenti 200 kaki dari Wang Lin. Cahaya menghilang dan menampakkan seseorang berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa bulu di wajah dan sedikit tampan. Namun, sepasang mata Phoenix miliknya membuat segalanya tidak terkoordinasi, karena memberikan kesan feminin. Dia mengenakan jubah ungu keemasan dan berdiri tegak. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan sikapnya sangat hormat saat dia berkata, "Junior Zhan Kongli menyapa senior." Saat dia berbicara, semua orang yang mendengarnya terkejut dan semua pandangan mereka tertuju pada Wang Lin. Pada saat ini, meskipun tidak banyak kultivator di sini, namun tidak lebih baik dari puluhan ribu orang yang menonton. Berkumpulnya semua tatapan itu tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali, dia masih setenang air. Zhan Kongli sangat terkenal, sehingga beberapa kultivator di sekitarnya secara alami mengenalinya, bahkan mereka yang tidak merasakan energi asal yang kuat datang darinya. Kemudian, setelah mendengar perkataannya, mereka langsung mengenalinya sebagai Zhan Kongli dari wilayah selatan. Siapa orang ini? Tingkat kultivasinya sepertinya mirip dengan Zhan Kongli. Bagaimana dia bisa disebut senior oleh Zhan Kongli yang terkenal dari wilayah selatan? Saya mendengar Zhan Kongli telah menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Dipanggil senior olehnya. Mungkinkah orang ini adalah seorang tetua dari kuil surgawi Guntur? Berbagai pemikiran muncul di hati para kultivator di sekitarnya. Khususnya, lebih dari 10 orang yang bersama Zhan Kongli semuanya memandang Wang Lin dengan tatapan yang luar biasa. Mereka masing-masing adalah orang paling berbakat di keluarganya, dan ketika Zhan Kongli tiba-tiba mengubah arah, dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Sekarang mereka mendengar Zhan Kongli memanggilnya senior, membuat mereka semua penasaran. Harus dikatakan bahwa Zhan Kongli memiliki salah satu tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka. Mereka juga tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Ini bukan arogansi yang hanya terlihat dari luar, tapi berasal dari dalam dirinya. Bahkan orang yang lebih tua di keluarganya pun seringkali tidak diberi rasa hormat. Sangat jarang baginya untuk bersikap hormat dan memanggil seseorang senior. Zhan Kongli sangat hormat, dan ini datang dari lubuk hatinya dan sepenuhnya jujur. Ketika dia melihat Wang Lin,
dia secara alami melihat budidaya korporeal yang milik Wang Lin dan merasa sedih. Dia memang layak menjadi senior. Saat itu ketika dia menekan kultivasinya ke tahap ascendan, saya tidak dapat melihat dia menyembunyikan tingkat kultivasinya sama sekali. Sekarang dia telah menekan tingkat kultivasinya ke tahap korporeal yang dan saya masih tidak bisa melihatnya menyembunyikan kultivasinya sama sekali. Rasa hormat di mata Zhang Kongli menjadi semakin kuat. Setelah dia pergi, dia sangat melankolis dan sangat iri pada Seng Ong Hu. Setelah kembali ke rumah, dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya melakukan hal yang sama seperti Seng Ong Hu dan memanfaatkan kesempatan emas itu. Dengan pemikiran ini, ketika dia mendengar bahwa Seng Ong Hu dihukum oleh keluarganya dan ditinggalkan oleh kuil surgawi Guntur, dia merasa sangat kompleks. Jika dia tidak mengalami masalah ini sebelumnya, dia akan tertawa terbahak-bahak dan menyombongkan diri atas Seng Ong Hu. Namun, setelah mengalami kejadian tersebut di Danau Guntur, ia setuju dengan Seng Ong Hu dan bahkan merasakan kesedihan. Dalam hatinya, dia bahkan mengagumi Seng Ong Hu. Li Yuan menatap Wang Lin dengan heran dan pikirannya menjadi kosong. Dia tahu nama Zhang Kongli. Di kalangan generasi muda, Zhang Kongli, Seng Ong Hu, dan Tan Yanfeng dianggap sebagai tiga jenius di wilayah selatan. Mereka semua jenius yang telah mencapai tahap korporeal yang dalam waktu singkat. Namun, Zhang Kongli baru saja memanggil Sumu, senior, dan ini membuat pikiran Li Yuan menjadi kosong. Wang Lin mengerutkan kening pada Zhang Kongli dan bertanya, "Mau kemana kamu terburu-buru?" Saat Zhang Kongli melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya bergetar. Dia menjadi lebih hormat dan dengan cepat berkata, 4 bagian dari kuil surgawi Guntur mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat. Namun, lokasi tersebut disegel oleh batasan yang tidak dapat dibuka dalam waktu singkat. Namun, jelas sekali bahwa begitu batasan dilanggar, harta karun yang besar akan muncul. Setelah junior mengetahui hal ini, saya memutuskan untuk pergi ke sana untuk memeriksanya. Wang Lin melihat sekelilingnya. Jelas sekali bahwa para pembudidaya di sekitarnya telah mengetahui hal ini melalui berbagai metode. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Dilindungi oleh pembatasan, mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat ragu, dia melambaikan tangannya. Karena itu masalahnya, saya harap Anda mendapat panen. Zhang Kongli ragu-ragu dan dengan hormat berkata, junior tidak percaya diri. Saya tidak tahu apakah senior punya waktu. Juga, junior dan saudara Seng Ong Hu telah setuju untuk bertemu di bagian kiri untuk bergabung untuk mengambil harta karun itu. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berkata, saya punya urusan penting lainnya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan melihat. Zhang Kongli segera mengangguk dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Selain Wang Lin, hanya segelintir orang dari keluarganya dan kuil surgawi Guntur yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Zhang Kongli berpikir, sejak senior mengatakan ini, maka saya yakin bisa mendapatkan harta karun kali ini. Dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali ke kelompok kultivator dan terbang ke depan. Rekan-rekan kultivatornya semua memandangnya dengan ragu dan mengikutinya. Baru setelah mereka berada jauh, salah satu wanita berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, Kakak Zhan, siapa orang itu? Zhang Kongli tersenyum tipis. Matanya masih dipenuhi rasa hormat saat dia berkata,
Itu adalah senior yang kuat. Bisa bertemu dengannya adalah keberuntunganku. Bab 781. Kualifikasi. Di bawah tatapan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin terbang dalam kehampaan dengan Li Yuan mengikuti setelahnya. Keduanya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, Li Yuan ingin bertanya berkali-kali, tapi dia menahannya dan tidak menyebutkan apapun tentang Zhang Kongli. Mengingat kebijaksanaan Li Yuan, dia tahu bahwa dia tidak seharusnya bertanya tentang segala hal. Setiap orang mempunyai rahasia masing-masing. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, bulan-bulan berlalu. Ketika mereka semakin dekat ke pusat, mereka melihat semakin banyak orang. Akhirnya, pada hari ini, mereka tiba di pusat alam surgawi Guntur. Setelah tiba di sini, mereka tidak dapat melihat lagi para petani. Tempat ini gelap gulita dan mereka tidak dapat melihat siapapun. Berdiri dalam kehampaan, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling. Dalam ingatan anggota keluarga Yao, pecahan tersegel berisi paviliun koleksi ada di sini. Wang Lin bertanya, "Saudara Li, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak normal di tempat ini?" Li Yuan mulai menggerakkan tangannya saat Wang Lin berhenti. Dia melihat ke tempat itu, dan setelah beberapa saat, matanya menjadi serius. Dia mengangguk dan berkata, "Ada banyak pembatasan di sini. Meski samar, aku bisa merasakannya dengan hatiku yang terbatas. Ini mirip dengan pembatasan langit, tetapi agak berbeda." Saat dia berbicara, dia menekan tangan kirinya. Pembatasan segera dikeluarkan dan dipecah menjadi 18 ke dalam kehampaan. Pada saat ini, garis ilusi muncul dalam sekejap dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat garis besar itu muncul, samar-samar dia melihat pecahan setengah transparan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ada paviliun yang menjulang tinggi di pecahan itu. Namun, karena sudah menghilang seketika, mustahil mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Li Yuan berkata, "Saudara Su, saya butuh waktu." Setiap kali dia melanggar batasan, akan ada aura kepercayaan diri di sekelilingnya. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk dalam kehampaan. Tangan kirinya terus membentuk segel, melepaskan batasan yang digabungkan menjadi satu. Kadang-kadang dia menekan jarinya di antara alisnya dan garis-garis hitam akan terbang keluar. Garis hitam akan membungkus batasan yang sangat rumit dan terbang menuju kehampaan. Dalam keadaan seperti itu, bayangan dari pecahan itu akan tiba-tiba muncul kembali dan kemudian menghilang pada saat berikutnya. Ini terjadi terlalu cepat untuk dilakukan saat jeda. Wang Lin tidak cemas. Sebaliknya, dia fokus pada fragmen itu setiap kali muncul. Saat Li Yuan menerapkan lebih banyak batasan, fragmen itu secara bertahap semakin sering muncul. Wang Lin perlahan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang fragmen ini. Paviliun besar di tengah pecahan itu seperti 4 duri panjang. Mereka menyerupai 2 pasang tanduk banteng yang menjulang ke langit. Ada 4 orang yang duduk di puncak keempat tanduk itu. Mereka benar-benar tidak bergerak dan bahkan tidak memperhatikan ketika Wang Lin menoleh. Murid Wang Lin menyusut dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Li Yuan berkata, "Saudara Su, jika Anda ingin sepenuhnya melanggar batasan ini, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Jika kami hanya ingin mengirim Anda masuk, maka dengan kecepatan Anda dikombinasikan dengan batasan saya, ada peluang sukses 80%.
Wang Lin maju selangkah dan tiba di tepi pecahan. Dia perlahan berkata, "Kalau begitu suruh aku masuk." Saudara Li, sembunyikan dirimu dengan baik, karena di sini berbahaya. Jangan terlibat denganku, dan saat aku mendapatkan mantra surgawi, kita akan pergi. Li Yuan tidak membuang waktu. Tangannya menunjuk di antara alisnya dan beberapa garis hitam keluar. Mereka berpotongan untuk membentuk sebuah merek, lalu dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki merek tersebut dan mengeluarkan gelombang cahaya hitam. Mata Li Yuan berbinar saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, hati yang membatasi, meledak. Ketika merek pembatas mendarat di kehampaan, pecahan itu segera muncul. Kali ini ia berkedip terus-menerus, menghilang, muncul kembali, lalu menghilang lagi. Siklus yang cepat ini membuat segalanya menjadi sangat berwarna. Sedangkan untuk merek itu masih mengeluarkan cahaya hitam. Ketika pecahan itu terus berubah, ia mulai menyebar dan membentuk saluran melingkar. Namun, jalur ini tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Memasuki. Saat Li Yuan berteriak, Wang Lin bergegas keluar seperti sambaran petir dan menyerbu ke lorong melingkar. Saat dia memasuki lorong itu runtuh. Kemudian pecahan itu menghilang ke dalam kehampaan bersama Wang Lin. Saya harap saudara Su mendapatkan panen yang bagus. Li Yuan merenung sejenak sebelum tangan kirinya membentuk segel dan sebuah batasan muncul. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi tersembunyi dan tidak sedikit pun auranya keluar. Kekosongan di sekitarnya kembali menjadi damai. Tubuh Wang Lin muncul di pecahan itu seperti kilat. Saat dia muncul, perasaan ilahinya menyebar. Di belakangnya bukanlah kehampaan melainkan layar pembatas. Pembatasan inilah yang memisahkan tempat ini dari alam surgawi lainnya dan menjadikannya tempat terlarang bagi 4 keluarga besar. Saat kesadaran ilahinya menyebar, dia mengunci paviliun di tengah. Saat ini, salah satu dari 4 orang di paviliun membuka matanya. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian menghilang. Wang Lin bergerak sangat cepat dan langsung menyerang paviliun. Ada riak energi asal di hadapannya dan kemudian seseorang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya dingin, dan begitu dia muncul, tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Aku sudah lama memperhatikanmu. Melanggar tempat terlarang, mati. Tangan kanannya berkedip dan hantaman kuat melanda. Wang Lin segera mundur dan melambaikan tangan kanannya. Tabrakan energi asal mereka menyebabkan suara gemuruh keras yang menyebar ke seluruh fragmen. Mata pria berjubah hitam itu dingin. Dia sudah lama menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sama dengan miliknya, korporeal yang. Pada saat ini, dia melangkah maju sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Tak lama setelah itu, sinar guntur surgawi tiba-tiba muncul di langit dan turun menuju Wang Lin. Ini adalah alam surgawi guntur, dan paviliun koleksi milik alam surgawi. Kenapa keempat keluarga besarmu bisa datang tapi aku tidak bisa? Wang Lin mendengus dingin dan keluar. Guntur surgawi turun dari langit, tapi Wang Lin tidak menghindar sama sekali. Jiwa asalnya keluar dan melahap guntur surgawi. Guntur segera menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat terkejut. Pria berjubah hitam itu terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Dia jelas tidak mengira Wang Lin bisa langsung melahap guntur surgawi. Tepat pada saat ini,
Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Butiran pasir ini segera tumbuh menjadi pecahan cap. Itu memberikan tekanan yang kuat saat menekan pria berjubah hitam itu. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Sementara pria berjubah hitam itu mencibir, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Namun, ekspresinya segera berubah karena mantranya tidak berpengaruh pada stempel fragmen yang turun. Stempel pecahan itu tiba-tiba hancur dengan momentum yang mencengangkan. Tekanan yang diberikannya justru membuat pria berjubah hitam itu tidak bisa mengelak. Saat ini, pecahan itu hancur. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan keterkejutan saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna darah, dan saat pecahan stempel itu hancur, dia keluar dari tekanan. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Saat dia muncul kembali, wajahnya menjadi pucat. Dia mengungkapkan tatapan kejam sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk mengambil perangko dan mengejar. Keduanya menyerbu menuju paviliun di tengah satu demi satu. Pria berjubah hitam itu terbang ke samping paviliun dan dengan cepat berteriak, masih tidak mau bertindak. 3 orang lainnya di paviliun membuka mata mereka. Dalam sekejap, mereka muncul di samping pria berjubah hitam dan dengan dingin menatap Wang Lin yang masuk. 3 orang yang tersisa berada pada tahap korporeal yang. Saat ini 4 kultivator korporeal yang berdiri di sana, dan aura kuat mereka terkunci pada Wang Lin. Niat membunuh yang kental menyebar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, paviliun koleksi bukan milik keempat keluargamu. Biarkan aku lewat dan kita tidak perlu bertengkar. Jika tidak, meski aku kalah, setengah dari kalian akan mati. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kecuali Anda berada di panggung Nirvana Skrier, orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki paviliun. Mereka secara alami telah melihat tingkat kultivasi Wang Lin, dan pemandangan tadi sangat mengejutkan mereka. Namun, dengan mereka berempat bersama, mereka tidak mengkhawatirkan Wang Lin. Pada saat ini, aura pria berjubah hitam itu menjadi stabil. Dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar dan menamparkan tas pegangannya. Pedang terbang merah segera terbang, dan dengan ujung jarinya, pedang itu terbang menuju Wang Lin. 3 orang lainnya juga bergegas keluar. Salah satunya membentuk segel yang menimbulkan hembusan angin, dan tiba-tiba muncul angin puting beliung. 2 orang yang tersisa saling memandang dan kemudian mereka masing-masing membentuk segel. Mata Wang Lin berbinar saat dia segera mundur. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan pecahan stempel itu tanpa ampun hancur. 2 orang kultivator menggunakan mantra dan membentuk pola yin dan yang. Polanya berputar, mengeluarkan energi misterius, dan menyerang Wang Lin. Keduanya yang membuat pola yin dan yang langsung terbang ke udara. Dengan ujung jari mereka, pola yin dan yang menghadapkan pecahan itu. Keduanya juga mengaktifkan lebih banyak mantra, mencegah fragmen itu turun. Adapun 2 orang lainnya, mereka bergerak menuju Wang Lin seperti cahaya, dengan mantra dan harta magis di tangan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Wang Lin mundur, setiap langkah menyebabkan banyak riak seolah-olah tubuhnya menyatu dengan dunia. Setelah mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan maju selangkah. Dengan langkah ini, tubuh Wang Lin menghilang tanpa jejak, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang pria berjubah hitam itu.
Pria berjubah hitam itu terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan pedang merah itu terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Dalam sekejap, pria berjubah hitam dan pedang terbang itu membeku. Wang Lin mengabaikan pedang terbang itu dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia tiba di hadapan pria berjubah hitam itu, menunjuk di antara alis pria berjubah hitam itu, dan energi asal melonjak keluar. Tubuh pria berjubah hitam itu segera roboh dan jiwa aslinya terbang keluar. Dia panik dan hendak melarikan diri ketika cambuk karma tiba-tiba muncul. Cambuk itu menyerang jiwa asal, menyebabkan pria berjubah hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan, dan sejumlah besar energi asal dilepaskan. Tepat pada saat ini, orang lain bergegas membawa tornado besar. Jelas sekali dia ingin menghalangi tindakan Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu ketika tato binatang di punggung tangan kanannya bergerak dan terwujud. Ia menyerang dengan ganas ke arah penggarap dengan tornado. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar dan berusaha menelan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam hendak melawan, tapi kemudian dia melihat jiwa asal leluhur darah yang ganas berkedip-kedip di dada. Lem bendera. Wajah familiar itu mengejutkannya dan membuatnya kehilangan fokus. Konsekuensinya adalah dia dikelilingi kabut hitam. Semua ini dilakukan dengan rapi dan bersih. Setelah mengumpulkan jiwa asal pria berjubah hitam itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam mengelilingi area tersebut. Dia menatap 3 orang lainnya dan dengan muram berkata, "Saya ingin memasuki paviliun koleksi." Pikiran keduanya yang melawan cap pecahan itu bergetar. Sebelum mereka sempat berbicara, mereka mendengar tangisan lagi. Mereka melihat kultivator yang menggunakan tornado dengan cepat mundur. Tulang binatang itu memancarkan cahaya hantu saat ia melepaskan aura mengerikan dan jahat yang tak terbayangkan yang memenuhi dunia. Saat ini, aura jahat ini sangat kuat dan telah mencapai puncaknya. Meskipun Wang Lin adalah pemiliknya, dia tetap merasa terkejut karenanya. Aura jahat itu terlalu kuat. Jika Wang Lin seperti ini, tidak perlu membicarakan 3 orang lainnya. Saat aura jahat muncul, ia menghilang tanpa jejak. Namun, mantra tornado yang digunakan oleh penggarap itu berubah menjadi patung batu. Ketika tatapan tulang binatang itu tertuju padanya, ekspresi kultivator menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun, pada saat ini, aura jahat dan kaya itu muncul sekali lagi. Mata kultivator itu dipenuhi kepanikan dan tangan kanannya segera berubah menjadi abu-abu. Warna abu-abu menyebar dengan gila-gilaan, dan pada saat krisis, dia tidak segan-segan mengangkat tangan kirinya dan langsung memotong tangan kanannya. Mengabaikan darah yang berceceran di mana-mana, dia mundur sejauh lebih dari 10.000 kaki dan segera duduk dalam posisi lotus. Meski lengannya sendiri telah terpotong, ubannya tidak hilang malah menyebar dari tangan kirinya. Matanya dipenuhi keputusasaan dan dia mengatupkan giginya. Pada saat abu-abu hampir menutupi seluruh tubuhnya, jiwa asalnya terbang keluar, meninggalkan tubuhnya. Pada saat jiwa asalnya terbang, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu tanpa sedikit pun vitalitas. Di udara, satu-satunya yang tersisa hanyalah jiwa asalnya yang melemah. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Saya akan bertanya kepada kalian berempat, apakah saya memenuhi syarat? Tatapan Wang Lin tertuju pada 2 petani yang menolak cap tersebut,
dan suaranya sedingin es. Bab 782, Kualifikasi Dewa Surgawi peringkat 9. Keluarga budidaya memiliki klasifikasi yang tidak diketahui oleh orang luar. Seperti di sistem bintang aliansi, planet budidaya peringkat 7 adalah puncak keberadaan di permukaan. Planet budidaya peringkat 8 sangat langka, sehingga seluruh sistem bintang aliansi hanya memiliki 3. Adapun planet budidaya peringkat 9 paling misterius, hanya ada 1 di seluruh sistem bintang aliansi. Keluarga budidaya di sistem bintang seluruh langit memiliki klasifikasi serupa, namun mereka lebih fokus pada sejarah. Hanya keluarga budidaya yang bertahan lama yang bisa menjadi keberadaan abadi di sistem bintang seluruh langit. Dalam sistem bintang seluruh langit, yang paling umum adalah keluarga budidaya di planet budidaya utama di 4 domain berbeda. Tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka, dan ada 3 atau 4 keluarga budidaya di setiap planet. Misalnya, keluarga Tang dan keluarga Zan sama-sama berada di puncak planet mereka. Di atas keluarga-keluarga budidaya ini terdapat 4 keluarga besar yang memiliki warisan dari alam surgawi. Mereka adalah kekuatan terkuat di sistem bintang seluruh langit di permukaan. Menelusuri kembali ke asal-usul mereka, nenek moyang dari 4 keluarga besar ini semuanya adalah makhluk surgawi di alam surgawi guntur sebelum keruntuhannya. Jadi status mereka tidaklah biasa. Demikian pula, ada 2 keluarga lagi di atas 4 keluarga besar tersebut. Mereka biasanya tidak terlalu menonjolkan diri, tetapi mereka adalah kekuatan sebenarnya dalam sistem bintang seluruh langit. Mereka bahkan memiliki warisan yang lebih tua dari keempat keluarga tersebut. Keluarga-keluarga ini ada di zaman kuno sebelum runtuhnya alam surgawi dan selamat dari runtuhnya alam surgawi. Keluarga-keluarga ini memiliki warisan dari dunia budidaya kuno, dan ada 6 keluarga seperti itu di sistem bintang seluruh langit. Keluarga Xiang yang misterius di planet Donglin dan keluarga Li Yuan termasuk di antara 6 orang tersebut. Namun, setelah bertahun-tahun, banyak keluarga yang memiliki warisan dari dunia budidaya kuno telah menurun. Keluarga Li adalah salah satu contohnya, dan selain mereka, ada 3 lagi. Saat ini hanya 2 keluarga yang tersisa. Sama seperti sistem aliansi yang memiliki planet budidaya peringkat 9, sistem bintang seluruh langit juga memiliki keluarga yang bertahan lebih lama dari itu. Ini adalah keluarga yang telah ada sejak zaman dahulu. Keluarga budidaya primordial adalah pusat kekuatan sebenarnya dari sistem bintang seluruh langit, dan itu sangat misterius. Ada sejak zaman purba hingga saat ini, kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Itu berarti keluarga ini telah mengalami evolusi budidaya dari zaman kuno, mengalami runtuhnya alam surgawi, dan mengalami terciptanya kuil surgawi guntur. Mereka telah mengalami semua perubahan dalam sistem bintang seluruh langit. Kemungkinan besar keluarga yang telah ada sejak zaman purba ini mengetahui rahasia alam surgawi kuno. Mantra yang mereka pegang saja sudah cukup untuk bertahan di sistem bintang seluruh langit. Selain planet budidaya peringkat 8 dan 9 di sistem bintang aliansi, Wang Lin sudah mengetahui semua ini. Saat dia datang ke sini, Li Yuan telah menceritakan segalanya tentang keluarga budidaya. Inilah mengapa Wang Lin begitu tenang saat menghadapi 4 keluarga besar yang memiliki warisan dari alam surgawi. Kedua lelaki tua yang memegang pecahan stempel di atas paviliun merenung sejenak. Salah satu dari mereka tersenyum masam dan berkata,
agar rekan penggarap memiliki mantra dan harta yang begitu kuat, Anda tidak bisa menjadi siapa-siapa. Silakan tinggalkan namamu. Wang Lin dengan tenang berkata, Sumu. Mata lelaki tua itu menyipit dan dia berkata, meskipun saudara Su belum mencapai tahap nirvana skrier, kami tidak dapat menghentikan Anda. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki kolekti On Pavilion. Saat dia selesai berbicara, lelaki tua di sampingnya memandang Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, apakah rekan penggarap Su memiliki hubungan dengan keluarga Su di planet Donglin? Wang Lin dengan tenang menatap orang yang berbicara. Orang tua itu ragu-ragu sebelum matanya berbinar dan dia berkata, jika rekan penggarap bukan seseorang dari keluarga Su, maka sebagai perwakilan keluarga Chen, saya mengundang rekan kultivator untuk menjadi tetua non-keluarga. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan senyuman tipis. Itu bukan tidak mungkin, tetapi tujuan saya saat ini adalah memasuki pavilion koleksi, jadi saya harap kalian bertiga mengizinkan saya melakukannya. Wang Lin melirik jiwa asal yang telah kehilangan dagingnya. Kultivator yang kehilangan tubuhnya menghela nafas dan merasa rumit. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tahu bahwa Wang Lin sangat berpengetahuan tentang pavilion koleksi. Hanya setelah pavilion koleksi dibuka seseorang dapat masuk, dan setidaknya diperlukan 2 orang dari 4 keluarga besar untuk membukanya. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja, ketiganya bekerja sama untuk membuka collection pavilion. Keempat sudutnya perlahan bergetar dan keempat tanduknya perlahan saling bersentuhan. Sinar cahaya lembut tiba-tiba muncul dan sebuah pintu oval yang terbuat dari cahaya muncul di tempat keempat tanduk bersentuhan. Rekan penggarap Su, keluarga Chen, saya telah memasuki pavilion koleksi ratusan kali. Meskipun mendapatkan mantra surgawi bergantung pada keberuntungan dan apa yang dilihat setiap orang berbeda-beda, hal itu tidak sepenuhnya acak. Semakin lama Anda bertahan, semakin berharga mantra surgawi yang Anda peroleh pada akhirnya. Wang Lin sedikit mengangguk. Dari ingatan anggota keluarga Yao, dia tahu bahwa 4 keluarga besar tidak memiliki kekuatan untuk memasang jebakan di dalam pavilion koleksi. Apalagi semua yang muncul persis sama dengan ingatan anggota keluarga Yao. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menarik harta magisnya dan muncul di depan pintu. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Setelah Wang Lin masuk, lelaki tua yang kehilangan tubuhnya menghela nafas dan berkata, jika kami tahu dia begitu kuat, kami tidak akan menyerang dan akan membiarkannya masuk ke dalam. Dengan budidayanya, yang tertinggi yang akan dia tuju adalah lantai 4 seperti kita. Lantai 4 adalah batas kita, tapi mantra dan harta magisnya sangat kuat. Kami memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi terlihat jelas dia menahan diri. Saya khawatir jika bukan karena dia tahu bahwa dia membutuhkan kita untuk membuka pavilion koleksi, dia tidak akan membunuh 1 orang saja dalam pertempuran itu. Orang tua yang kehilangan tubuhnya tersenyum masam. Memang, saya tahu dia ingin membunuh 2 orang. Jika bukan karena aku melarikan diri dengan cukup cepat, maka jiwa asalku akan runtuh juga. Orang tua dari keluarga Chen perlahan berkata, lupakan. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Sejak dia masuk, maka dia masuk. Mantra surgawi di lantai 4 adalah batasnya, sisanya akan bergantung pada keberuntungannya. Orang tua yang kehilangan tubuhnya bertanya, Penatua Chen, apakah Anda benar-benar akan mengundang orang itu untuk menjadi penatua non-keluarga di keluarga Chen Anda? Penatua Chen mengangguk dan berkata,
orang itu sangat tangguh. Keluarga Chen saya membutuhkan orang seperti itu, jadi rekan penggarap, mohon jangan bersaing dengan saya. Jika orang ini benar-benar menjadi tetua non-keluarga Chen saya, tolong anggap saja kalian berdua tidak tahu apa yang terjadi pada rekan penggarap Yao. Adapun tubuh rekan penggarap Lu, keluarga Chen saya akan memberikan kompensasi. Rekan penggarap lagu, keluarga Chen saya juga akan memberi Anda hadiah. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa orang ini setuju untuk masuk ke keluarga Chen saya. Saat ketiganya berbicara, Wang Lin tiba di ruang misterius. Lingkungan sekitar ditutupi kabut abu-abu perasaan ilahinya tidak bisa menyebar. Gumaman samar datang dari segala arah ke telinga Wang Lin, tapi dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak. Itu sangat cepat, dan gelombang kabut berkumpul di hadapan Wang Lin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini terbuat dari kabut. Pakaiannya tidak jelas, tapi wajahnya terlihat jelas. Penampilannya biasa saja, namun ia memiliki aura yang jauh berbeda dari seorang kultivator. Setelah dia muncul, dia dengan tenang menatap Wang Lin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap keluar dan tidak bergerak. Mata Wang Lin menyipit. Dia tahu dari ingatan anggota keluarga Yao bahwa meskipun prosesnya tidak sama untuk semua orang, ada satu kesamaan pada awalnya. Itu adalah ujian tingkat kultivasi seseorang. Setelah merenung sedikit, Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan orang itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya ke telapak tangan lawannya. Dalam sekejap, kekuatan misterius memasuki tubuh Wang Lin. Itu berputar sekali ke seluruh tubuhnya sebelum pergi dan suara rendah tiba-tiba bergema. Peringkat 8 surgawi yang lebih besar. Anda dapat memasuki lantai 4 paviliun koleksi untuk menguji keberuntungan Anda untuk mantra surgawi. Saat Wang Lin menarik tangan kanannya, matanya berbinar dan dia bergumam, peringkat 8 surgawi yang lebih tinggi, saya bertanya-tanya bagaimana budidaya di antara surgawi dibagi. Saya belum mencapai puncak tahap korporeal yang, saya ingin tahu akan menjadi peringkat surgawi apa ketika saya mencapai puncak tahap korporeal yang. Pada saat ini, orang yang terbuat dari kabut perlahan menghilang. Wang Lin tahu bahwa setelah itu benar-benar hilang, dia akan dipindahkan ke lantai 4 dan segalanya setelahnya akan bergantung pada keberuntungannya. Namun, betapapun bagusnya keberuntungannya, dia hanya bisa mendapatkan mantra surgawi dari lantai 4. Meskipun dia tidak tahu berapa lantai yang dimiliki paviliun koleksi, jelas bahwa semakin tinggi lantainya, semakin baik kualitas mantra surgawinya. Di lantai tertinggi, bahkan mantra surgawi yang paling umum pun akan menjadi keberadaan tingkat atas di lantai bawah. Namun, tes tingkat kultivasi tidak bisa dipalsukan. Itu semua bergantung pada kekuatan seseorang, dan itu sendiri merupakan sejenis keberuntungan. Hanya mereka yang memiliki kultivasi kuat yang dapat memperoleh mantra surgawi yang berharga. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, maka tidak perlu membicarakannya. Melihat orang yang terbuat dari kabut akan menghilang sepenuhnya, mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba mendapat ide yang berani. Saat ide ini muncul, jantungnya mulai berdebar kencang dan bahkan mulutnya menjadi kering. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan sebuah pagoda muncul di tangannya.
Matanya memancarkan cahaya misterius saat tangan kirinya membentur pagoda. Wanita berjubah putih segera muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah dan tangannya membentuk segel. Dia menggunakan energi asalnya untuk mengendalikan wanita itu untuk mengangkat tangan kanannya dan menyentuh telapak tangan pria yang terbuat dari kabut yang perlahan menghilang. Dalam sekejap, manusia yang terbuat dari kabut itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seluruh tubuhnya gemetar, dan setelah sekian lama, suara rendah bergema. Tuan Surgawi peringkat 9. Anda bisa pergi ke lantai 9 paviliun koleksi untuk memeriksa mantra surgawi. Mata Wang Lin dipenuhi kegembiraan saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera menarik wanita itu kembali ke pagoda lalu kembali ke tasnya. Jantungnya berdebar kencang, sangat jarang dia mengalami perubahan suasana hati yang begitu hebat. Ada perbedaan besar antara mendapatkan mantra surgawi melalui keberuntungan dan bisa memilih mantra surgawi.